Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema pesan penting di balik kenaikan Kristus. Itu temanya. Tetapi subtemanya sesuai dengan retreat GBI Maria Bethany. Subtemanya adalah manusia Allah yang berorientasi kepada kekekalan. Karena tema retreat GBI Maria Bethania yang akan dimulai saat ini dan seterusnya, itu hidup yang berorientasi kepada kekekalan. Nah, saya beri judul Man of God yang berorientasi kepada kekekalan. Manusia Allah atau kita umat Allah, anak Allah, itu berorientasi kepada kekekalan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ke 11. Nah, kalau suruh perhatikan di situ, di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, ada sesuatu yang menarik yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di situ saudara ada yang menarik adalah pesan penting ketika Yesus naik ke surga. Nah, ketika seorang meninggalkan keluarganya, ya, apalagi meninggal dunia, biasanya dia memberi pesan penting. Ya. Dan pesan itu karena penting, terakhir kita biasanya memperhatikan. Nah, saya berharap saudara memperhatikan pesan penting ketika atau di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Judul perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul Yesus terangkat ke surga. Ya. Dikatakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka yang berkumpul di mana? Di situ. Ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan mereka yang berkumpul di situ. Di antaranya adalah 11 rasul. Ya. Kok 11 Pak? Murid Yesus bukannya 12. Murid Yesus 12, tetapi satu, Yudas Iskariot sudah tidak ada. Ya, sudah mati. Dia mati gantung diri. Ya. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Jadi pemulihan kerajaan bagi Israel secara fisik itu bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kita harus tahu bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dengan maksud supaya kita bisa menjadi saksi. Nanti 10 hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, ya, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, udah jelas ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi soal pemulihan jasmani itu jangan jadi persoalan. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, yang tadi itu salah satu bagian ya, dari amanat agung. Amanat agung itu mandat atau tugas buat kita yang percaya. Ya, salah satunya adalah menjadi saksi, menjadikan semua bangsa murid. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, perhatikan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, jadi Yesus naik ke langit secara fisik. Ya. Makanya surga itu ada, karena Yesus naik ke surga. Berarti surga itu real, nyata. Jadi kalau ada yang mengatakan surga itu nggak ada, dia tidak baca firman Tuhan ini. Ya, judulnya aja tadi, Yesus terangkat ke surga. Menunjukkan bahwa surga itu ada dan nyata. Dan itu menjadi tujuan satu-satunya kita. Ya, makanya tema retreat itu bagus. Hidup yang berorientasi kepada kekekalan. Bukan kepada yang kelihatan, yang sementara ini, yang fana ini, yang nggak kekal. Ya, tetapi kepada kekekalan. Karena surga itu nyata. Ya, saya ulangi lagi, karena ini bagian yang penting. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan ya, itu fisik ya, menutupi Yesus dari pandangan mereka. Jadi mereka tidak bisa melihat, makin lama makin jauh karena awan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba perhatikan, berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Siapa 2 orang ini yang berpakaian putih? Yang pasti bukan saya, walaupun saya pakaian putih. Ya. Ini malaikat Tuhan. Ada yang mengatakan malaikat ini adalah Mikael dan Gabriel. Tapi Alkitab tidak menyatakan siapa 2 orang malaikat itu atau orang yang berpakaian putih dekat mereka itu. Dan berkata kepada mereka, perhatikan nih, hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Itu judulnya tepat, Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus terangkat ke surga. Yesus ini, berarti Yesus yang naik. Kalau New King James mengatakan the same Jesus, this same Jesus. Yesus ini yang sama, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Perhatikan nih, pesannya ini akan datang kembali dengan cara yang sama secara fisik juga. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi nanti, ini pesan dua malaikat ini, pesan penting ini, sehubungan dengan ketika Yesus naik ke surga, itu dikatakan Yesus yang sama itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi metodenya, caranya sama, yaitu secara fisik turun dari surga. Kalau dia naik dari bumi ke surga, nanti ketika datang itu kan pergi naik ke surga. Ya. Ketika dia datang, dia turun. Dan dikatakan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini pesan penting bukan hanya buat orang Galilea. Ya. Murid Tuhan Yesus itu semuanya orang Galilea. Kalau King James mengatakan man of Galilee, kecuali Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot itu bukan orang Galilea. Ya. Dia dari satu desa namanya Keriot. Ya. Makanya namanya Yudas, atau bahasa Ibrani Yehuda atau Yuda. Sebenarnya Yehuda atau Yuda itu bagus, artinya Allah dipuji. Nah, Yudas Iskariot itu bahasa Ibrani-nya Iskriot. Is itu orang untuk laki-laki, kalau orang untuk perempuan atau wanita itu Isa. Nah, Iskriot artinya orang yang berasal dari Keriot, man of Keriot. Nah, semua murid ada 11 itu man of Galilee, tetapi Yudas itu man of Keriot. Nah, saudara dan saya orang apa? Orang mana? Saudara dan saya adalah man of God. Kenapa? Karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Man kan laki-laki, Pak. Iya, woman of God. Ya, makanya disebut anak-anak Allah, children of God. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah, man of God, man and woman of God. Nah, saudara sekalian, apa bedanya antara man of Galilee, MOG, sama-sama MOG, man of Galilee, dengan man of God? Kalau man of Galilee, itu fokusnya jasmani. Itu fisik begini, saudara. Nah, saudara, memang fisik kita mesti perhatikan. Ya, saya memperhatikan fisik saya supaya sehat. Supaya saya bisa melayani dengan lebih baik lagi. Ya. Tapi jangan satu-satunya fokus kita ini fisik. Karena fisik yang panah ini, suatu kali kelak dia akan punah, akan mati. Makanya yang perlu diperhatikan serius adalah yang tidak kelihatan. Ya. Yaitu kehidupan di balik kubur. Makanya pandangan manusia Allah itu melampaui fisik. Ya, jauh. Bukan yang di bumi ini yang kelihatan. Karena yang kelihatan ini lenyap. Langit dan bumi yang kita tinggal ini akan lenyap. Kita akan hidup di langit dan bumi yang baru. LB3. Nah, man of God itu pandangannya melampaui jauh ke depan. Ya, yaitu kehidupan di balik kubur. Kehidupan langit dan bumi. Ya. Kalau man of Galilee itu melihat Yesus sedang naik ke surga. Ya, kita man of God saat ini, saudara dan saya yang beribadah di gereja GBI Maria Betania, itu ya, melihatnya, tidak melihat Yesus naik ke surga, tetapi melihatnya, mengharapkannya Yesus akan datang kembali. Ya, karena kita hidup di akhir zaman. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, manusia Allah harusnya man of God, bukan man of Galilee, apalagi man of Keriot. Ya. Man of Keriot, Yudas, si pengkhianat. Itu tidak hidupnya secara jasmani. Yudas itu materialisme. Yang dipikirkan otaknya itu hanya soal materi. Makanya ketika ada orang yang memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal, dia langsung connect otaknya. Kenapa nggak dijual, diberikan kepada orang miskin? Padahal ya, dia sendiri pencuri. Jadi munafik. Muka Nabi, pikiran kotor, pikirannya jahat. Ya. Nah, kita ini man of God. Man of God harusnya hidupnya berorientasi kepada kekekalan. Ya. Berorientasi kepada hal-hal yang akan datang. Nah, saudara dan saya itu adalah makhluk kekal. Jadi ketika kita diciptakan, Tuhan memberikan kekekalan dalam diri kita. Memang kita hidup di dalam tubuh yang fisik begini, yang panah ini. Tetapi di dalam diri kita ada kekekalan, ada roh yang kekal. Khotbah 3 ayat 11, Tuhan memberikan roh yang kekal. Makanya ketika kita hidup di bumi ini sebagai man of God, kita sebenarnya mempersiapkan hidup yang akan datang, yaitu siap bertemu dengan Tuhan. Persiapan hidup di
bumi ini itu adalah persiapan untuk hidup di kehidupan yang akan datang. Nah, persiapan itu harus dimulai sejak kita hidup di bumi ini. Sejak kita sadar bahwa kita ini manusia Allah, bahwa kita ini anak Allah yang hidup nanti di kekekalan, bukan di bumi ini. Karena di bumi ini kita hanya sementara, 70 atau 80 kalau kuat. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya yang beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar tahun, bahkan tak terhingga. Sehingga 70 atau 80 kalau dibagi dengan tak terhingga, itu nggak ada apa-apanya, saudara. Nothing. Ya. Nah, untuk itu, saudara sekalian, kita harus berorientasi kepada kekekalan. Manusia yang tidak manusia Allah atau orang percaya yang tidak berorientasi kepada kekekalan, itu asing di hadapan Allah. Makhluk aneh di hadapan Allah. Saya waktu dengar kata hidup yang berorientasi kepada kekekalan, itu otak saya langsung, nah sebenarnya inilah inti dari kekristenan. Karena inti kekristenan itu sesungguhnya adalah menantikan Yesus datang kembali. Menantikan Yesus datang kembali itu inti dari kekristenan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kehidupan kita menyambut kedatangannya kedua kali. Karena surga itu nyata. Ya. Nah, kata adaptasi, kata orientasi itu sebenarnya sama dengan adaptasi. Begitu. Orientasi bisa juga artinya arah atau tujuan, atau jurusan, atau kiblat. Ya. Tetapi orientasi juga artinya adaptasi. Adaptasi itu penyesuaian. Ya, makanya ada zaman saya kuliah itu namanya obspec gitu. Obspec. Lama sekali saya mendengar kata itu, yang udah lama nggak dengar. Ospek itu orientasi studi pengenalan kampus, kalau nggak salah ya. Sekarang saya nggak tahu namanya. Jadi ospek orientasi studi pengenalan kampus. Jadi sebelum studi itu ada ospek, bisa seminggu, bisa 2 minggu begitu, saudara. Nah, orientasi artinya adaptasi, penyesuaian. Supaya ketika nanti kuliah, udah nggak kaget dari SMA. Pas kuliah kan beda. Harus ada orientasi. Sama suruh saya. Hidup di bumi ini sebenarnya adalah orientasi bagaimana kita menyesuaikan diri nanti hidup di kerajaan yang akan datang, in the kingdom of God atau in the kingdom of heaven. Makanya kita harus bebenah diri untuk memasuki kehidupan kekal di surga nanti. Nah, kata orientasi itu artinya peninjauan untuk menentukan sikap, menentukan arah, tempat yang tepat dan benar. Jadi kita mesti nentukan nih selama kita hidup di bumi, arah kita di mana. Arah kita ini bukan di bumi. Kalau di bumi, seberapa banyak pun harta yang saudara miliki, akhirnya saudara tinggalkan. Seberapa kuat pun saudara, akhirnya kita akan mati, saudara. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk hidup nanti. Tentukan sikap saudara. Kehidupan saya bukan di bumi ini, tetapi di hidup di langit bumi yang baru. Arahnya harus tepat. Nah, saya beritahu, arah tujuan hidup kita itu di kekekalan. Makanya bagi kita yang percaya, harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena yang di bumi akan lenyap. Tetapi perkara-perkara yang di atas itu perkara yang kekal. Nah, ketika kita berorientasi, berpikir, mengarahkan ke tujuan yang tepat, nanti seluruh fokus hidup kita, perhatian kita, itu ke arah hidup kekal. Dan itu penting sesuai dengan pesan dari dua malaikat itu. Bahwa Yesus yang sama akan datang kembali. Dia pergi ke surga, kita mencatat untuk apa? Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, Allah Bapa, itu sama dengan percaya kepada Yesus. Di rumah Bapakku, Yesus bilang, ayat 2 dari Yohanes 14, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, artinya kalau nggak ada banyak tempat tinggal, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ketika Yesus naik ke surga, itu untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat atau telah menyediakan tempat bagimu, Yesus berkata, aku akan datang kembali. Untuk apa? Untuk membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, Yesus bilang, kamu pun berada. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk hidup di rumah Bapa yang kekal. Jangan sampai kita hidup di bumi ini, karakter kita buruk, karakter kita jahat, tidak berubah. Nggak akan bisa hidup di kekekalan. Makanya kita harus menjaga hidup kita kudus, berkenan di hadapannya, menjelang dia datang kedua kalinya. Kita harus beradaptasi hidup sebagai umatnya yang kudus. Karena kita ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Harus belajar hidup kudus, hidup di kerajaan. Kalau saudara diadopsi menjadi anak kerajaan Inggris, saudara harus beradaptasi cara makan saudara, cara bertutur berkata saudara. Nggak bisa sembarangan.
Kalau selalu sembarangan, berpakaian sembarangan, kemudian makan sembarangan, kemudian hidupnya jahat, berzina, itu akan ditolak meskipun saudara sudah dianggap anak kerajaan, sebab nggak cocok. Ini mah preman seperti ini, preman pasar nggak layak tinggal di kerajaan. Makanya selama kita hidup di bumi ini, kita dijadikan murid, artinya dididik, artinya dihajar, dibentuk supaya menjadi manusia yang luhur, yang mulia. Sehingga ketika kita mati, kita diberikan tubuh kemuliaan yang mulia. Karena apa? Hidup kita luhur, jiwa, roh kita itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, hidup yang menyenangkan Allah. Jadi orientasi artinya beradaptasi, ya, menyesuaikan diri. Memang nggak mudah. Manusia itu kodratnya kodrat berdosa. Anak kecil nggak diajarin bohong aja udah bohong, apalagi diajarin makin mahir, makin pintar. Coba anak kecil, apakah pernah orang tuanya ngajarin yang jahat? Nah, kalau bisa kamu bohong ya, sama papa pun bohong, nggak ada. Tetapi nggak diajarin, dia bohong sendiri. Karena apa? Ada naturnya yang berdosa itu, yang mendorong dia tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya. Yang oleh Martin Luther dalam bahasa Latin dikatakan non posse non peccare, artinya tidak bisa tidak berbuat dosa. Nah, untuk itulah Yesus datang ke dunia ini menebus kita, sehingga memberikan kita potensi, yaitu menjadi anak Allah yang punya kesempatan, potensi untuk berkenan, untuk bisa hidup berkualitas. Ya. Makanya ketika diberikan kesempatan untuk hidup berkualitas, mari kita hidup berkualitas selama kita hidup di bumi ini. Supaya ketika kita mati, kita layak untuk hidup di hadapannya. Kalau kita hidup di bumi ini, nggak berusaha berkenan, hidupnya amburadul, Kristen tapi jahat, ini orang bakal masuk neraka. Kok begitu Pak? Iya. Alkitab mengatakan tidak ada orang cemar, penipu, pembohong, pembunuh yang masuk dalam kerajaan surga. Pak, saya kan nggak membunuh. Betul, mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tetapi kita membunuh karakter orang. Kita punya dendam, kebencian kepada orang lain. Alkitab mengatakan kalau kita benci, kita dendam, kita sakit hati, mau menyingkirkan orang itu sama dengan pembunuh. Dan pembunuh tidak akan mungkin masuk kerajaan surga. Jadi saudara sekalian, memang tidak mudah untuk menjadi anak kerajaan surga. Dia harus beradaptasi, menyesuaikan diri, menentukan sikap saat ini. Makanya bertobat itu sebenarnya bukan hanya metanoia, tetapi bertobat itu strevo, artinya harus berubah, berbalik arah. Orientasinya bukan dunia lagi, tetapi orientasinya kepada kekekalan. Makanya saudara, setelah dengar firman Tuhan ini, saudara merenungkan, apakah saya masih berorientasi kepada dunia ini ya? Sedikit duit, kayak lokomotif zaman dulu. Duit. Nggak ada duit, susah. Kalau susah, nggak ada uang, penghasilan, gadein TV, gadein segala macam. Gua udah gade, itu kan lokomotif lama tuh ya. Gua udah gade. Udah digade, mikirin terus. Akhirnya nggak ketebus. Mau nyampe terminal, nggak ketebus. Karena pikirannya hanya melulu kepada kebutuhan jasmani, yang fisik. Padahal saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, karakter kita berubah, saudara jujur, hidup benar, orang akan mempekerjakan kita. Orang nggak akan sayang-sayang mempercayakan uangnya kepada kita untuk kita kelola. Orang tidak sayang-sayang untuk mempekerjakan kita. Kenapa? Orang sebaik dia, ini sayang untuk disia-siakan. Makanya kita harus benar, hidupnya benar-benar benar. Itu orang yang berorientasi pada kekekalan. Tapi kalau orang hidupnya amburadul, dia bakal masuk neraka. Dia tidak berorientasi kepada kekekalan. Memang kekekalan itu tidak kelihatan, tapi kita bisa melihatnya dengan iman kita. Makanya orang beriman itu terus sekalian ya, akan berusaha menyenangkan hati Allah. Tanpa iman, tidak mungkin seorang pun berkenalan. Itu ingat. Tanpa iman, tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Allah. Ayatnya di mana, Pak? Saya kasih tahu, ayatnya di Alkitab. Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan begini. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah memang nggak kelihatan, dia roh. Natur manusia nggak bisa melihatnya. Dia roh. Yohanes 4:24. Allah itu roh. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi dia ada. Ya, dia ada. Makanya saudara kita harus punya iman dan percaya bahwa dia ada. Yesus naik ke surga, itu menyediakan tempat buat kita di rumah Bapa. Di rumah Bapa itu jelas menunjukkan sesuatu yang fisik untuk kita tinggalin. Ya.
Nah, jadi saudara sekalian, berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Upahnya apa? Menemukan Dia. Menemukan Dia bukan hanya di bumi ini saja, tetapi juga menemukan Dia di kekekalan. Makanya saudara sekalian, penting buat kita semua untuk apa? Berusaha hidup berkenan kepada Allah. Supaya apa? Ketika kita diangkat pun, kita siap bertemu dengan Tuhan. Karena kita sudah hidup berorientasi kepada kekekalan. Makanya orang yang berorientasi kepada kekekalan, pandangannya itu didasari dengan hal-hal yang tidak datang. Perhatiannya kepada hal-hal yang kekal. Kiblatnya kepada yang akan datang. Bukan berarti kita tidak memikirkan yang sekarang ini. Tetap kita harus memikirkannya. Tetapi jangan sampai melupakan kekekalan. Masalah hidup kita adalah hidup untuk di masa yang akan datang. Nah, sebelum ayat 6 ini, saudara sekalian, itu Ibrani 11 ayat 5 mengatakan begini. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Nah, jelas ya. Jadi kalau saudara perhatikan, selain Yesus naik ke surga secara fisik, kemudian ada Elia. Kalau saudara baca di kitab 1 Raja-Raja berapa begitu, Elia itu naik ke surga, dijemput dengan kereta berapi, bukan kereta api. Kalau ke surga bisa naik kereta api penuh, stasiun kereta api penuh. Tetapi kereta berapi dan kuda berapi. Elia naik ke surga. Nah, Henok itu Alkitab mengatakan tadi ayat 5 Ibrani 11, karena iman itu. Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi Henok tidak mengalami kematian. Mati itu terpisah roh dari tubuhnya terpisah dari roh, itu mati. Nah, Henok enggak, tubuhnya terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Kematian di sini bukan hanya kematian jasmani, tetapi kematian kekal. Makanya kematian kekal itu kita harus waspadai. Artinya begini, saudara, nanti kematian kekal itu maksudnya di neraka itu abadi. Ya. Hidup kekal bukannya hidup selama-lamanya nanti di surga, tetapi juga ada kehidupan, yaitu siksaan kematian kekal itu juga selama-lamanya. Bukan sehari 2 hari. Kalau kita kesulitan siksaan sehari 2 hari kemudian bebas, itu nggak masalah. Tetapi kematian kekal itu selama-lamanya. Bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi selama-lamanya. Makanya kita harus memperhatikan kehidupan kita yang sekarang ini. Seperti Henok tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan secara fisik di bumi ini, nggak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi saudara sekalian, manusia Allah, umat Allah, anak Allah, umat yang percaya kepada Allah, orang percaya, itu harus berusaha berkenan kepada Allah. Supaya ketika kita mati, ya kita diterima di kemah abadinya. Dipersiapkan untuk apa? Diangkat. Seperti Henok, Alkitab mengatakan hidupnya berkenan. Nah, untuk hidup berkenan, hanya seperti Yesuslah manusia sempurna yang hidupnya berkenan kepada Allah. Karena Yesus berkata, Tuhan Bapa di sorga berkata kepada Tuhan Yesus itu berkali-kali di Matius pasal 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian Matius 17 ayat 5, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi kita harus dengarkan apa yang Yesus contohkan. Ya, kita harus melihat apa yang Yesus lakukan dan mengikutinya. Makanya mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar ngikut di belakang, tetapi mengikuti teladannya. Mengikut Yesus harus menjadi keputusan. Keputusan yang menentukan arah hidup kita itu orientasi. Makanya ada lagu tuh ya. Saya pernah dengar lagu dinyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi jangan sampai kita mengingkari mengikut Yesus. Karena itu jalan menuju kepada kehidupan kekal kita di surga. Apapun yang menjadi kesulitan kita saat ini, apalagi pandemi, kita tetap bersemi, bersemangat untuk apa? Mengikut Yesus. Karena kehidupan kita bukan di bumi ini. Itulah manusia Allah yang berorientasi kepada kekekalan. Makanya yang dia kejar, bagaimana hidupnya berkenan kepada Bapa di surga. Ayat yang terakhir, Ibrani pasal 12, ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Jadi manusia Allah yang berorientasi kepada kekekalan, dia akan hidup dengan iman, hidup yang berkenan kepada Allah. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu orang yang berorientasi kepada kekekalan. Yang terakhir, ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 14, dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang.
Jadi saudara dan saya harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Ingat, satu musuh terlalu banyak. 1000 musuh, 1000 teman terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Makanya harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Hidup damai. Apalagi dengan keluarga kita. Kita harus berusaha hidup damai dengan keluarga kita. Dengan suami, dengan istri. Harus berusaha hidup damai. Kalau suami, istri, apalagi di tengah pandemi, bekerja di rumah, usahakan hidup damai. Sebab ketika kita di tempat tidur, ketemu istri atau suami. Ketika kita di dapur, dia lagi. Ketika kita di depan rumah, dia lagi. Ya, apalagi rumahnya sempit, 4 lu lagi. Kalau kita nggak akur, nggak hidup damai, waduh, makan hati suruh sekalian. Harus berusaha hidup damai. Harus punya toleransi. Amin. Punya apa? Telur asin. Toleransi. Ya. Kalau punya telur asin, bolehlah ya. Makan nggak ada lauk, nasi pakai telur asin udah enak. Apalagi ada pinggirnya, ada ayam goreng atau empal. Wah, itu lebih enak suruh sekalian. Harus toleransi. Harus punya toleransi. Tenggang rasa. Kalau kurang-kurang sedikit, cincailah. Soalnya kan cincai ya, udahlah, nggak usah dipersoalkan. Hidup damai dengan semua orang. Dengan mertua. Di sini siapa yang masih kepahitan dengan mertuanya? Jangan angkat tangan. Bertobat. Kalau perlu dibaptis ulang, pakai oli bekas. Harus bertobat. Jangan ada dendam sama mertua. Sakit hati sama mertua. Sama mantu. Jangan suruh sekalian. Hidup damai. Karena kita mempersiapkan hidup kekekalan. Kalau hidup damai di bumi, hidup dengan sesama nggak bisa damai. Salib kan horizontal. Bagaimana kita hidup di kekekalan? Jadi berusaha hidup damai dengan semua orang. Di sini kan orang semua kan, semua orang. Jangan membeda-bedakan suku, agama, ras, apalagi golongan. Semua orang. Apalagi dengan keluarga, dengan sesama seiman. Jangan sampai suruh kepahitan, apalagi sama pendeta, saudara. Jangan. Dia yang memberi makan kita. Dia yang mengusahakan kita cukup makanan rohani. Saudara, jangan benci apalagi kepahitan. Memang tidak ada pendeta yang sempurna. Pendeta juga manusia, punya perasaan dan punya hati. Jangan disamakan dengan pisau belati. Dia punya kelemahan. Ya, sebagaimana suruh punya kelemahan, pendeta juga punya kelemahan. Makanya harus toleransi, jangan telur asin. Nah, saudara-saudara sekalian, berusaha hidup damai dengan semua orang dan perhatikan manusia yang berorientasi atau hidup berorientasi kepada kekekalan, kejarlah kekudusan. Kenapa harus mengejar kekudusan? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tanpa kekudusan, Alkitab mengatakan tidak seorang pun, saudara dan saya ini kan orang, termasuk saya pendeta, tidak akan melihat Tuhan. Tidak akan melihat Tuhan. Nggak mungkin. Yang bahasa Indianya, nehi si melekete tumber jahe. Kalau bahasa India itu ada hehehe-nya. Kalau capek pegel, pundak pegel he. Kalau minuman hangat, pundak jahe. Jadi nggak mungkin bisa melihat Tuhan. Makanya kita harus mengejar kekudusan. Artinya berusaha hidup kudus. Memang berusaha hidup kudus itu nggak mudah. Tapi ingat, ketika kita percaya Yesus, Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Namanya Roh Kudus yang memimpin kita kepada kekudusan, yang memimpin kita kepada kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pengudusan itu bukan hanya Tuhan yang melakukan dengan darahnya ketika dia mati di surga, mati di kayu salib. Itu kan menguduskan, artinya dosa kita masa lalu, masa sekarang maupun yang akan datang, itu dia sudah ampuni. Tetapi ingat, kodrat dosa dalam diri kita, itu tugas kita, menguduskannya, menyucikannya, dengan apa? Firman. Makanya kita mesti dengar firman, baca Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan itu akan menguduskan, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, hikmat, akal budi, untuk mengerti dan melakukannya. Karena hanya firman yang menguduskan kita, sehingga kita bisa sempurna seperti Bapa di surga, atau yang sama dengan hidup seperti Kristus. Yang tadi saya katakan, hanya orang yang hidupnya seperti Kristus, yang hidupnya berkenan kepada Bapa di surga, yang akan diangkat, yang bisa hidup kekal di surga atau di kerajaan kekal Allah. Makanya saudara sekalian, kita harus kejar kekudusan. Memang kekudusan sulit untuk dicapai, apalagi di zaman Zoomer, di zaman milenial. Kalau di zaman kita, zaman kolonial, mungkin tidak sedahsyat ini godaannya. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Sukar bukan berarti tidak bisa. Makanya kita harus berjuang, harus berusaha, harus mengejarnya sedemikian rupa. Mengejar itu artinya bukan hanya jalan, tetapi lari. Punya tujuan, punya fokus. Nah, karena kita punya fokus kekekalan, kita harus kejar kekudusan. Sebab apa? Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tidak akan bisa melihat Tuhan. Melihat di sini bukan kasat mata. Di Matius 5 ayat 8 kan dikatakan, sebab berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Melihat di situ bahasa Yunaninya horao. Horao ini bukan hanya melihat secara mata, to see atau to look at.
atau to look upon, tetapi to experience. Experience artinya mengalami. Jadi kalau kita hidup dalam kekudusan, kita akan mengalami. Kata horao itu juga artinya to perceive. To perceive itu merasa, ya, merasakan. Ya, di batin kita, di rohani kita, kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya, horao itu juga artinya to discern. To discern itu artinya memahami. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita hidup kudus, kita bukan hanya menikmati kehidupan kita yang jauh lebih baik, tetapi kita bisa dinikmati Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Orang yang selama hidupnya di bumi ini mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, hidupnya kudus, nanti pun, karena dia sudah biasa hidup kudus, karena Tuhan itu di tempatnya yang kudus, kita akan diterima di kemah abadi. Jadi saudara sekalian, hidup kudus itu bukan pilihan, tetapi kebutuhan hidup kita. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Karena kita tahu bahwa hal itu kudus, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh hidup kudus. Karena dengan hidup kudus, kita akan mengalami Tuhan, melihat Tuhan, dan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Hanya manusia Allah, umatnya yang percaya, yang berorientasi kepada kekekalan, dia akan hidup berkenan kepada Allah dan berusaha mengejar kekudusan. Amin.